Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, keafiatan sehingga bisa bersamai kita semua di sini dalam acara menu kita, media NU kita. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan diri agar lebih enak ya, kita lebih santai biasanya. Ya. Nama saya Lalu Akor Rizaki. Saat ini di NU saya diamanahi sebagai ketua pimpinan anak cabang Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kecamatan Praia. Guru adalah hal yang menjadi panggilan bagi jiwa kita, bagi jiwa saya pribadi, bahwa guru adalah suatu hal yang menjadi panggilan jiwa. Mendidik adalah sebuah rekreasi bagi kami sebagai seorang guru, adalah tempat terindah bagi kami adalah berada dan bertemu dengan anak didik di kelas. Jadi Pergunu adalah sebuah organisasi yang menaungi guru baik yang ada di sekolah, di kampus maupun di madrasah-madrasah. Jadi cakupan Pergunu itu sangat luas, yaitu kepada semua pendidik, tidak terlepas baik itu di lembaga formal maupun non formal. Itu Pergunu, sekilas tentang Pergunu adalah salah satu badan otonom. Artinya adalah badan otonom itu adalah organisasi di bawah NU yang bersifat otonom atau otonomi yang bisa mengatur dirinya sendiri, namun tetap melaporkan kegiatan-kegiatannya itu kepada NU. Ya. Jadi Banom itu seperti itu. Jadi Pergunu itu adalah yang menaungi guru baik di sekolah formal maupun non formal. Ya, itu mungkin sekilas perkenalan ya tentang apa itu Pergunu. Saat ini selain aktif di Pergunu, saya juga salah satu alumni angkatan kelima guru penggerak Kabupaten Lombok Tengah. Terus juga saya adalah salah satu pelatih PPKB untuk guru PAI di Kabupaten Lombok Tengah. Dan juga hari ini saya juga selaku sekretaris kelompok kerja guru di Kecamatan Praia Barat dan untuk guru mata pelajaran PAI. Mungkin kita akan lebih jauhnya nanti bisa lebih luas tentang membahas bagaimana seharusnya pendidikan yang ada di Praia Barat khususnya atau Lombok Tengah secara umumnya, sehingga pendidikan hari ini sudah jauh berbeda dari pendidikan kita pada zaman yang lalu, di mana lompatan-lompatannya begitu besar, begitu cepat. Bayangkan hari ini setelah pandemi kita mengenal sebuah pendidikan yang disebut dengan pendidikan daring, ya, dalam jaringan. Karena sebelum pandemi itu salah satu bentuk syukur kita adanya pandemi ini. Kenapa kita bersyukur adanya pandemi ini? Ya, tidak hanya kita harus mengeluh dengan adanya pandemi, namun ada salah satu sisi positif dari pandemi itu adalah adanya lompatan dari kualitas pendidikan kita. Salah satunya adalah terciptanya sebuah sistem pendidikan baru yang kita bisa menggunakan e-learning atau LMS, ya, Learning Management System yang ada di dunia pendidikan hari ini, sehingga orang bisa menggunakan Zoom hari ini. Tidak hanya kita harus berkumpul tatap muka secara langsung, namun kita bisa menggunakan media untuk bertatap muka. Nah, terus hari ini tadi saya juga mengisi di acara IPNU, PW IPNU juga menjelaskan hal yang sama tentang media, bagaimana kita bijak bermedia. Hari ini hampir
69 juta penduduk Indonesia itu menggunakan media. Jadi hal ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi bumerang bagi kita. Nah, terutama untuk mendakwahkan NU, menyebarluaskan pemahaman-pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melalui media seperti ini. Media mainstream seperti YouTube dan sebagainya ini perlu kita galakkan atau perlu kita tingkatkan. Nah, kita tahu bahwa NU hari ini adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia bahkan dunia. Ya. Jadi jangan sampai kita besar namun kita hanya dijadikan sebagai alat seperti mendorong mobil mogok. Ketika sudah didorong, nanti sopirnya minimal kita dapat terima kasih, lalu mereka tinggalkan kita di belakang. Jadi kita tidak mau NU itu menjadi itu saja, namun kita ingin nantinya 10-20 tahun ke depan itu kita di NU ini menghasilkan para teknokrat, para profesional di bidangnya. Jadi tidak hanya kita semarak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, tapi kita akan lebih kepada bagaimana penumbuhan soft skill dan life skill kepada kader-kader Nahdlatul Ulama nantinya ke depan. Tentu hal itu harus digawangi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya seperti guru. Nah, tentulah para generasi-generasi muda ini membutuhkan guru-guru yang lebih baik lagi untuk menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik nantinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita akan menghasilkan teknokrat dan profesional yang lebih baik. Tentunya harus digawangi oleh guru yang baik. Seperti kata almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Taqiyuddin Al-Muqrullah menyampaikan bahwa didiklah anak didikmu sebagaimana hal yang sama kamu inginkan ada pada anakmu. Apalah bedanya mereka dengan anak kandungmu? Mereka samalah titipan dari Allah. Jadi Kiai Haji Hasep ini senada dengan penyampaian Kiai Hasep Saifuddin Khalil, Ketua PP Pimpinan Pusat Pergunung, menyampaikan bahwa tidak ada murid yang bodoh sejatinya. Namun apa yang terjadi adalah mereka belum beruntung mendapatkan guru yang baik. Nah, jadi melalui Pergunu ini saya berharap bahwa di Praia Barat ini mampu berkontribusi, yaitu untuk pengembangan pendidikan, terutama di Pergunu ini menjadi salah satu badan otonom yang bergerak pada guru untuk meningkatkan kapasitas guru itu, sehingga nanti dengan peningkatan kapasitas guru itu nanti akan menghasilkan peserta didik yang baik. Insya Allah kita doakan bersama. Tentunya tidak bisa Pergunu itu bergerak sendiri, namun butuh dukungan dari semua pihak nantinya untuk bagaimana agar Pergunu itu menjadi salah satu pelopor, salah satu mercusuar pendidikan di khususnya pada NU, ya. Nah, itu mungkin sekilas tentang Pergunu dan harapan saya terhadap adanya Pergunu di Praia. Baik, itu tadi ya penjelasan yang sangat luar biasa. Mungkin Ustaz banyak ini tentang guru ya. Bagaimana cara kita menjadi seorang guru yang baik gitu, Ustaz? Guru itu adalah diibaratkan seperti seorang petani, ya, diibaratkan seperti petani pada anak didiknya. Jadi guru itu harus memahami bahwa peserta didik itu ibarat bibit yang disemai dan tumbuh menjadi tumbuhan dan menghasilkan buah yang baik. Tentunya ketika kita ingin menghasilkan bibit yang baik, maka guru itu harus mampu menghalau hama yang ada di sekitar tanaman tersebut. Nah, anak didik ini yang harus kita harus kita hilangkan dari mode pembelajaran kita dulu, bahwa kita beranggapan bahwa murid itu seperti kertas kosong, kertas putih yang bebas kita akan mengisinya.
Jadi orang dewasa bebas menggambar apa saja kepada kertas kosong tersebut. Namun tidak. Jadi hari ini bahwa kita harus beranggapan bahwa murid kita itu adalah seperti padi. Nah, padi ini tidak mungkin menjadi jagung. Ketika kita tanam padi, tidak mungkin yang tumbuh adalah jagung. Namun yang tumbuh pastilah padi. Nah, guru harus memahami itu. Ya, ketika sudah memahami itu, maka dia akan mengerti bahwa anak itu lahir dengan potensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi guru yang baik adalah yang memahami potensi yang dimiliki oleh muridnya. Jadi guru yang baik itu adalah dia mampu memberikan pengajaran, mampu memberikan fasilitas pembelajaran itu sesuai kebutuhannya. Jadi kebutuhan daripada murid yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hari ini misalnya anak-anak kita tumbuh dalam revolusi industri yang dimana kita sudah tidak canggung lagi menggunakan gadget, tidak canggung lagi menggunakan HP. Bahkan hampir semua anak didik kita itu adalah termasuk kaum rebahan. Kenapa? Sedang kaum rebahan ya lebih intens dengan gadgetnya daripada dengan hal-hal yang lain. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita bagaimana memproses agar pembelajaran kita itu bisa melalui teknologi hari ini. Tidak hanya menggunakan tatap muka langsung, tapi juga bisa menggunakan media-media pembelajaran. Dan semua itu sudah ada. Di hari ini misalnya beberapa waktu lalu saya juga ikut pelatihan yaitu beasiswa non gelar yang diadakan oleh LPDP yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, yaitu tentang peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, jadi di sana kita diajarkan bagaimana caranya agar siswa itu tertarik. Misalnya kita bisa menggunakan, misalnya ada asesmen, kita bisa menggunakan Google Form hari ini. Tidak hanya menggunakan kertas ujian, itu lebih baik lagi hari ini. Ya, mungkin itu kriteria guru menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara itu adalah guru adalah sebagai tuturi handayani. Jadi dia menjadi teladan bagi siswanya. Ingarso Sutolodo, Ingmadya Mangunkarso, tuturi handayani. Ketika dia berada di depan, dia akan menjadi contoh. Ketika dia berada di tengah, dia menjadi pembangkit semangat kepada murid-muridnya. Ketika dia berada di belakang, maka dia mampu mendorong potensi-potensi yang ada pada diri siswa-siswanya. Itu mungkin kriteria guru yang baik itu. Ya, baik Ustaz. Ini untuk pertanyaan kedua Ustaz. Jadi guru juga sebagai penyubur kan Ustaz ya. Kemudian bagaimanakah cara guru dalam menangkal paham-paham liberal yang saat ini sedang marak terjadi? Baik. Nah, hari ini kita melihat bahwa pemahaman agama itu begitu banyak sekarang. Itu karena adanya media yang begitu mainstream menyerang pemahaman-pemahaman kita, yaitu yang tidak bisa kita saring. Karena media ini adalah bukan zona tanpa nilai, ya. Media itu adalah bukan zona tanpa nilai atau value without free zero. Jadi artinya bahwa media itu adalah bukan hal yang disebut dengan wilayah tanpa nilai. Namun di sanalah media hari ini itu menjadi sebuah alat untuk menanamkan nilai. Tentunya paham-paham itu masuk hari ini seperti paham liberal, terus ada radikalisme, terus ada hoax, ada isu sara yang ada terjadi di media kita hari ini. Nah, lalu bagaimana hal itu? Yang dilakukan guru adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana bijak menggunakan media sosial. Jadi guru di sini menjadi pelopor bagaimana siswa diarahkan untuk dapat menggunakan
media sosial itu secara bijak. Terus selanjutnya adalah memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan yang berdasar kepada sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya Al-Hanafiyah. Yang dimana kita tahu bahwa hari ini orang dengan mudah mengkafirkan orang lain, ya, menganggap kubu yang lain yang tidak sepaham dengan mereka itu adalah salah, dan mereka adalah memiliki kaum yang menyatakan dirinya yang paling benar, ya. Tentu hal itu berbeda dari pemahaman NU, ya, yang kita bahwa menganggap bahwa semua ini adalah bisa kita redam dengan cara memperbanyak media-media NU yang khususnya dapat memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, terutama siswa kita, tentang bagaimana sebenarnya Islam yang rahmatan lil alamin itu. Jadi sehingga nanti paham-paham lain di luar itu akan tergerus dengan sendirinya. Jadi kita bagaimana, artinya adalah kita yang mayoritas ini mampu mewarnai Islam yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita bahwa yang minoritas, Islam yang minoritas misalnya yang keras tadi, radikal tadi, mewarnai karena mereka menguasai media. Namun kalau kita yang mayoritas ini mampu menguasai media hari ini, insya Allah paham-paham tersebut akan dengan sendirinya akan tergerus itu. Ya benar sekali Ustaz, ya. Kita harus memang benar-benar memanfaatkan media ini. Seperti channel kita pada hari ini, Ustaz, semoga channel kita ini bisa menciar dan bermanfaat bagi khususnya warga NU gitu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, mungkin ada di luar sana adik-adik kami yang masih terputus sekolahnya terputus gitu Ustaz, atau mungkin ada yang sudah lulus namun tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi bagaimanakah upaya dari Pergunu itu sendiri ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang sudah seperti tadi gitu Ustaz? Mungkin ada dalam bentuk bantuan untuk pendidikan ataukah mungkin berupa beasiswa prestasi gitu Ustaz, atau seperti apa Ustaz? Baik, untuk itu ya, itu menjadi tidak hanya menjadi tugas Pergunu ya, untuk bagaimana mengentaskan jumlah putus sekolah di tengah-tengah kita. Jadi putus sekolah ini juga menjadi sebuah tantangan atau sebuah hal yang harus segera kita tangani bersama secara bergotong royong, tidak hanya Pergunu dalam hal ini, namun apa yang sudah dilakukan Pergunu di baik di tingkatan pusat hingga ke bawah itu sudah ada beberapa hal, seperti halnya pemberian beasiswa, yaitu ke Pacet ya, baik S1 maupun S2-nya di Pacet di Mojokerto, yang beberapa alumninya sudah kita sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu di Institut Agama Islam Kiai Haji Halim ya, Saifuddin Halim itu di Mojokerto Pacet itu sudah menerima itu. Terus juga di salah satu kampus milik NU, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama ya, kita tahu bahwa itu banyak sekali menerima beasiswa bagi adik-adik kita atau siswa-siswa kita yang kekurangan biaya bisa menempuh jalur beasiswa yang ada di UNU ya. Itu yang sudah ada. Nah sekarang ini lagi viral-viralnya juga di Lombok Tengah nih ya, pemberian beasiswa yatim ya untuk jurusan kedokteran, tapi syaratnya harus hafiz ya. Jadi hafiz jurusannya IPA dan nanti bisa mendaftarkan diri seleksi ikut menjadi mahasiswa kedokteran, dan insya Allah kalau adik-adik berusaha untuk itu ya coba karena masih ada waktu. Sekarang kan masih ada waktu untuk mencoba untuk menghafal, nanti kedepannya bisa mengikuti beasiswa-beasiswa, karena beberapa saudara juga ada yang beasiswa di Pondok Pesantren Al-Hikam, di Pondok Pesantren Almarhum Kiai Hasyim Muzadi, itu syaratnya juga harus hafiz ya. Jadi kalau mau beasiswa tentu ada hal yang
kita perjuangkan juga. Kalau adik-adik serius untuk itu, insya Allah kedepannya banyak. Intinya tidak sia-sia kalau kita sudah berusaha mempersiapkan diri, memantaskan diri, nanti insya Allah keberuntungan diberikan juga kepada kita yang sudah berusaha. Itu saja. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan materi yang sangat luar biasa tadi yang sudah diberikan. Mungkin kita sudah di penghujung acara ya Ustadz, tidak terasa, jadi atau mungkin nanti ada closing statement dari Ustadz mungkin. Berhikmah atau berjuang itu butuh pengorbanan. Jadi kalau mau dikatakan baik saja, kita cukup berdiam diri, kita sudah dikatakan baik. Namun untuk memperjuangkan kebaikan butuh pengorbanan. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan tadi menjadi amal ibadah kita, tercatat menjadi amal ibadah kita, dan juga bermanfaat dan barokah bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini dan juga pemirsa yang di rumah gitu. Sekian dari saya Siska pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.